Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau saya ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, teriak saya, "Pak, kapan kami terima MBG?" Dan kita lihat video klip bagaimana kendaraan MBG datang, rakyat menunggu, menyambut. Ya Allah, udah ditanding nanti anak ini, ya Allah. Ya Allah, sedih nanti aku. Ya Allah. Oh, yang ini lah. Ya Allah, ya Allah. Ini kan? Manusia macam mana? Mantap Prabowo. Apa nak? Mantap Prabowo. Enak. 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 Enak Dilan. Dilan. Terima kasih nasi enak banget. Mungkin tadinya. Ya, terima kasih. Enak. Saya tidak faham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak faham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar. Mereka yang waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja, kita sudah dihina, sudah diramalkan pasti gagal. Pak Kodari, tolong dikumpulin ya video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia. MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, dibilang menghina. Ini harus ada rekam digital ya, direkam semua. Insya Allah kita mencapai 80 sekian juta. Aku minta biar saya bisa tiap malam saya lihat-lihat, ya kan? Gak apa-apa. Jadi saya bilang, aduh, apa iya ya? Apa iya saya menghina bangsa Indonesia? Dari umur muda Letnan 2 tidak punya apa-apa, saya siap mati untuk Republik. Kok saya sampai hati mau menghina? Tidak. Saya sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan, membangun Republik Indonesia. Saya ingin mati di atas jalan kebenaran. Saya ingin mati membela kebenaran, keadilan dan keselamatan rakyat saya. Ini kehormatan bagi seorang prajurit mati untuk rakyatnya. Masa saya mau menghina? Tapi sudahlah. Sekarang kita buktikan bersama. Jadi saya terima kasih Kepolisian Republik Indonesia. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau berita mengenai
Presiden kita Prabowo Subianto mengenai program yang sudah dilancarkannya adalah MBG atau makanan bergizi gratis. Ya, dia mengklaim ya bahwa banyak yang orang-orang yang mengejaknya dalam meluncurkan program ini. Bahkan orang-orang tersebut orang-orang yang sudah terpendidik katanya. Nah, mari kita lihat beritanya teman-teman. Prabowo sentil profesor yang mengejaknya. MBG disebut hamburkan anggaran. Ini hasil penghematan. Presiden Subianto menyampaikan keheranannya pada pihak-pihak yang selalu mengkritik program makan bergizi atau MBG. Bahkan beberapa di antaranya yang melontarkan kritikan sejak program tersebut diluncurkan adalah para profesor atau para orang-orang yang sudah terpendidik. Dia mengatakan profesor-profesor terkenal mengejaknya dan menghina dia dan mereka meramalkan proyek itu akan gagal. Program ini menghamburkan uang, kata Prabowo dalam peresmian SPPG Polri. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi atau universitas. Di Indonesia, istilah profesor identik dengan guru besar, yaitu dosen senior yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang ilmu tertentu dan diakui kontribusinya melalui penelitian, publikasi, serta pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, Presiden tidak menyebut siapa profesor yang dimaksud. Yang pasti, kata Presiden, kritikan yang menyebut program MBG menghambur-hamburkan uang adalah bentuk kampanye untuk menjatuhkan. Padahal, kata Presiden, anggaran yang digunakan untuk program MBG adalah hasil penghematan APBN. Dan ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran, kata Prabowo. Ya, Presiden Prabowo kemudian menjelaskan alasan kenapa ia melakukan efisiensi. Selain anggaran hasil efisiensi, bisa digunakan untuk program prioritas, juga untuk mencegah kebocoran anggaran. Ya, kalau kita tidak hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi, budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelumbungkan anggaran, katanya. Ya. Pak Prabowo juga mengatakan bahwa program MBG berjalan karena dirinya yakin akan program tersebut. Menurutnya, banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan MBG, terutama anak-anak yang kekurangan gizi atau stunting. Pemerintah, kata Presiden, harus intervensi langsung menangani masalah tersebut. Ya, akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil, dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia pungkasnya. Ya, Presiden Prabowo Subianto tidak habis pikir dengan tudingan yang menyebut program MBG sebagai penghinaan bagi bangsa Indonesia. Prabowo menegaskan program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, lantas, Prabowo mengklaim dirinya menanamkan komitmen pengabdian kepada negara sejak masih bertugas sebagai perwira militer. Prabowo mengklaim siap berkorban demi kepentingan rakyat. Bahkan hingga saat ini dirinya siap mati untuk Indonesia. Itulah komitmen seorang Prabowo untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini sampai saat ini. Ya. Dia mengatakan, saya siap mati untuk republik ini. Kok saya sampai hati mau menghina? Tidak, saya sisa-sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan dan membangun Republik Indonesia, tegasnya. Saya ingin mati di atas jalan kebenaran. Saya ingin mati membela kebenaran, keadilan, dan keselamatan rakyat. Kehormatan bagi seorang prajurit mati untuk rakyatnya. Masa saya mau menghina? Tapi sudahlah, sekarang kita buktikan bersama, pungkasnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang terus menunjukkan perkembangan signifikan setelah diluncurkan secara bertahap
pada Januari tahun 2025. Kepala negara menekankan bahwa program ini bukan hanya soal makanan, tetapi merupakan wujud nyata investasi negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas. Ya, sampai hari ini saya dapat laporan barusan, sudah lebih dari 1000 titik, 1286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta atau 3,4 juta dari awal Mei, dan diperkirakan di akhir Mei akan mencapai 4 juta. Di akhir Juni akan mencapai 6 juta dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir bulan November tahun 2025 akan mencapai 82 juta penerima manfaat, ujarnya. Presiden menekankan bahwa skala dan kompleksitas logistis program ini sangat besar, walaupun tingkat keberhasilan program MBG menurut Presiden mencapai angka 99%, tetapi ia mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak cepat puas. Ya, di mana ada usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak. Dan ya, kita harus lihat nanti Desember tahun 2025 paparnya. Meskipun demikian, Presiden tetap menekankan pentingnya upaya menuju nol kesalahan. Ia pun menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN beserta seluruh jajaran atas komitmennya terhadap standar tinggi dalam pelaksanaan program MBG. Ya, makan bergizi digelar yang orang tidak mengira, banyak yang tidak mengira, banyak yang menyinyir, banyak yang mengatakan impossible, banyak yang mengatakan impossible. Nah, itulah kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dan dengan menggunakan rumus-rumus yang benar ilmunya. Lebih jauh, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa keberhasilan program ini membanggakan dan menarik perhatian dunia. Menurut Presiden, salah satu tokoh global, Bill Gates, dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 7 Mei tahun 2025 mendatang untuk menyampaikan dukungan dan penghargaan terhadap pelaksanaan MBG. Saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan memuji kita. Kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember tahun 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi. Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat, kata Presiden. Di hadapan seluruh jajaran kabinet, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa keberhasilan sesungguhnya akan terukur di akhir tahun 2025. Program ini akan menjadi investasi bagi anak-anak dan diyakini dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan. Kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita ke depan. Tandasnya.